Untuk resep sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi. Langkah pertama, siapkan kelapa parut sebanyak 150 gram, tambahkan 1/4 sendok teh garam, diaduk sampai tercampur merata. Panaskan kukusan, tunggu sampai airnya mendidih. Kelapa parut dikukus selama 10 menit menggunakan api sedang. Setelah dikukus selama 10 menit, ini kelapanya sudah matang, lalu disisihkan dulu ya. Ke tahap selanjutnya, ini sudah aku siapkan wortel sebanyak 300 gram yang sudah direbus. Lalu wortel dihaluskan, ini aku menggunakan chopper, bisa juga ya menggunakan blender, sesuaikan aja dengan selera. Supaya wortel cepat halus, tambahkan air sebanyak 100 ml. Dihaluskan sampai teksturnya benar-benar halus ya. Usahakan sampai benar-benar halus supaya hasil adonannya tidak bertekstur. Lalu ini disisihkan dulu. Selanjutnya mencampurkan adonan, siapkan 180 gram tepung tapioka, 120 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Tuang 300 ml santan dengan kekentalan sedang. Ini dituang setengahnya dulu ya. Jadi total bahan cair yang digunakan sebanyak 400 ml, 100 ml untuk menghaluskan wortel dan 300 ml ini dari santan. Nah, kalau sudah tercampur rata, tidak ada tepung yang menggumpal, baru ditambahkan sisa santan. Kemudian masukkan wortel yang tadi sudah dihaluskan. Diaduk sampai tercampur merata. Nah, ini udah merata. Supaya hasilnya nggak pucat, tambahkan pewarna oranye secukupnya. Kira-kira sampai warnanya seperti ini ya. Siapkan loyang ukuran 22 x 10 x 7 cm. Untuk bagian bawah, alasi menggunakan plastik tahan panas. Bagian tepi olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Adonan diaduk terlebih dahulu supaya endapan yang ada di bawah bisa terangkat, baru dimasukkan ke dalam loyang. Ke tahap selanjutnya, panaskan kukusan, tunggu sampai airnya mendidih. Adonan dikukus selama 50 menit menggunakan api sedang. Setelah 50 menit dikukus, ini kuenya sudah matang. Kue didiamkan terlebih dahulu sampai dingin, karena kalau masih panas teksturnya lengket jadi mudah menempel. Nah, kalau sudah dingin, renggangkan bagian tepinya.
Kemudian kue dipotong bisa menjadi 18 bagian atau bisa sesuaikan ya dengan selera. Siapkan kelapa parut yang sudah dikukus tadi, lalu kue dibalut sampai merata. Walaupun dari bahan yang sederhana dan cara bikinnya yang simpel, tapi rasanya enak, manisnya pas, teksturnya legit, dan ada gurih dari baluran kelapa. Bisa dilihat, teksturnya benar-benar lembut, dan perpaduan rasanya ini enak. Untuk resep sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi, langsung aja ke cara membuatnya. Pertama, siapkan tepung tapioka sebanyak 250 gram, tambahkan 210 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili bubuk, tuang santan dengan kekentalan sedang sebanyak 450 ml, 200 ml jus pandan, ini terbuat dari 10 lembar daun pandan yang ditambahkan 200 ml air. Adonan diaduk sampai tercampur rata, pastikan tidak ada yang menggumpal ya. Nah, kalau sudah tercampur, lalu tambahkan pasta pandan secukupnya. Ini supaya warnanya tidak pucat, tapi opsional, sesuaikan aja sesuai selera. Sampai warna hijau yang dihasilkan seperti ini. Selanjutnya, siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm. Olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng sampai rata. Kalau loyang sudah selesai dioles, adonan ini diaduk terlebih dahulu sebelum dituang supaya tidak ada endapan tepung yang ada di bawah. Teman-teman juga bisa menyaring adonan kalau dirasa ada gumpalan tepung. Ambil gelembung udara yang ada di atasnya supaya hasil kue lebih rata. Sebelumnya sudah aku panaskan air kukusan dan ini air kukusannya sudah matang. Kukus selama 50 menit menggunakan api sedang. Jangan lupa bagian tutup kukusan dilapisi menggunakan serbet supaya uap air tidak menetes ke adonan. Setelah 50 menit dikukus, ini kuenya sudah matang, bisa segera diangkat. Kue didiamkan terlebih dahulu, biarkan sampai dingin, karena ketika masih panas, teksturnya lengket dan sulit dilepas dari loyang. Sambil menunggu, menyiapkan untuk baluran kelapa. Di sini sudah aku siapkan kelapa yang diparut memanjang sebanyak 150 gram. Tambahkan dengan seperempat sendok teh garam. Kemudian diaduk sampai rata.
Nah, ini air kukusannya sudah matang ya. Kelapa parut dikukus selama 10 menit. Setelah matang, bisa segera diangkat. Kalau kue sudah dingin, dikeluarkan dari loyang. Sisir bagian tepinya terlebih dahulu. Hasil warna hijaunya pas, ini cantik banget. Selanjutnya, kue akan aku potong menjadi 24 bagian atau untuk ukurannya sesuaikan aja sesuai selera. Kue yang sudah benar-benar dingin ketika dipotong tidak akan lengket ya. Di sini aku menggunakan pisau plastik. Kalau teman-teman menggunakan pisau yang biasa, dilapisi dulu menggunakan plastik. Untuk baluran, siapkan kelapa parut secukupnya. Kue dibaluri sampai rata. Ini hasil kuenya. Bisa dilihat warna hijaunya cantik. Ini rasanya enak banget, manisnya pas, legit, teksturnya kenyal dan juga lembut. Selain untuk camilan di rumah, ini juga cocok untuk isian snack box. Resep sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi. Langsung ke cara membuatnya. Siapkan air sebanyak 300 ml. Tambahkan 3 ruas jahe yang sudah dibakar, dibersihkan lalu digeprek. Direbus sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, matikan api kompor, kemudian ini didiamkan dulu ya sampai airnya benar-benar dingin. Sambil menunggu, menyiapkan baluran kelapa. Di sini sudah aku siapkan 150 gram kelapa yang diparut memanjang. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, diaduk sampai merata. Ini air kukusannya sudah mendidih. Kukus kelapa parut selama 10 menit. Setelah 10 menit dikukus, kelapanya sudah matang, bisa segera diangkat. Proses selanjutnya, siapkan 120 gram tepung tapioka, 80 gram tepung terigu, 120 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, tuang 250 ml santan dengan kekentalan sedang. Lalu bahan diaduk sampai tercampur rata. Kalau adonan sudah halus dan tidak ada yang menggumpal, kemudian tuang air jahe, pastikan sudah dingin ya. Selanjutnya, tambahkan pewarna hitam secukupnya. Teman-teman juga bisa menggunakan abu merang atau tepung oman, sesuaikan ya dengan selera masing-masing. Nah, sampai warna hitam yang dihasilkan seperti ini, lalu bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata.
Sebelumnya, sudah aku panaskan air kukusan. Ini sudah mendidih. Siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm, alasi bagian bawahnya menggunakan plastik tahan panas, dan oles bagian tepinya menggunakan minyak goreng. Tuang adonan untuk lapisan yang pertama. Kemudian kukus selama 6 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 6 menit dikukus, adonan sudah lebih set. Tuang adonan untuk lapisan yang kedua. Kukus kembali selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah dikukus, ini kuenya sudah matang. Kemudian ini didiamkan dulu ya sampai dingin, karena kalau masih panas teksturnya masih lengket. Kalau kue sudah benar-benar dingin, bisa dikeluarkan dari cetakan, sisir bagian tepinya. Ongol-ongol akan aku potong menjadi 12 bagian, atau untuk besar kecilnya ukuran bisa disesuaikan ya, sesuai selera. Siapkan kelapa parut yang sudah dikukus secukupnya. Baluri ongol-ongol dengan kelapa sampai merata. Nah, ini hasil ongol-ongol hitam dengan cara yang lebih praktis dan simpel. Walaupun dari bahan yang sederhana, tapi rasanya enak, manis, dan tekstur kenyalnya pas. Rasa jahenya juga terasa beda dari ongol-ongol yang lain. Salah satu kue tradisional yang mulai sulit ditemui di pasar. Nah, teman-teman bisa mencoba resep ini di rumah. Resep ongol-ongol hitam sudah jadi. Selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.